Assalamualaikum, halo semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Rahmadan, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon dari jurusan Tadris Matematika dengan nomor induk mahasiswa 1908105066. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah paper yang berjudul Bagaimana Guru Mengelola Kelas Mereka dalam Lingkungan Pembelajaran Digital. Pengalaman dari Universitas Smart Learning Project. Karya Lanti Nguyen dan kawan-kawan. Pada presentasi kali ini, terdapat 5 konten atau isi yang akan saya bahas, di mana yang pertama ada tujuan, yang kedua subjek, yang ketiga latar belakang, yang keempat metode, dan yang terakhir, yang kelima hasil dan pembahasan. Yang pertama, terlebih dahulu saya akan membahas tentang tujuan dari paper ini. Nah, tujuan dari makalah ini atau paper ini yaitu untuk mengeksplorasi bagaimana para guru di proyek pembelajaran cerdas Universitas Konkain atau KKU menggunakan konsep dan inovasi pembelajaran cerdas untuk mengelola kelas mereka di lingkungan pembelajaran digital. Setelah tujuan, ada subjek, di mana subjek yang diteliti atau informan kunci pada paper ini yaitu guru dan siswa di SMP atau sekolah menengah pertama kelas 7, 8, dan 9 dalam 3 mata pelajaran, di antaranya yaitu matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Sekolah-sekolah terpilih ini di Provinsi Konkain telah berpartisipasi dalam proyek pembelajaran cerdas sejak awal selama 3 tahun lamanya. Selanjutnya, saya akan membahas latar belakang pada paper ini, di mana terdapat 3 topik yang melatar belakangi paper ini. Yang pertama ada lingkungan belajar, yang kedua ada pembelajaran cerdas, yang ketiga ada model pembelajaran KKU. Lingkungan belajar yang ditingkatkan teknologi akan menghasilkan manfaat dalam mengubah gaya pedagogis dan juga menerapkan strategi pengajaran baru, mengatur dan mengelola pembelajaran, serta mengakses sumber informasi yang berguna. Lalu, pada pembelajaran cerdas dapat menciptakan lingkungan baru yang kreatif dan nyaman untuk secara bebas menciptakan ide-ide baru, berinteraksi, berbagi, memahami, mendiagnosis, dan menganalisis proses pembelajaran peserta didik. Dengan demikian, pemahaman tentang fitur pembelajaran cerdas dapat membantu guru merancang pendidikan yang nyaman. Yang terakhir, model pembelajaran KKU. Proyek Akademi Pembelajaran Cerdas Universitas Konkain atau KKU telah diterapkan sejak 2016 di sekolah menengah pertama di Timur Laut, Thailand, di mana bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik melalui metode pedagogis yang inovatif. Metode pembelajaran cerdas KKU ini dirancang. Yang pertama, paket pembelajaran untuk siswa termasuk buku teks, latihan praktek, pengalaman belajar dengan konten kurikulum dan media, dan sisipan atau pelengkap aplikasi untuk setiap konten dalam pelajaran. Dan yang kedua, dirancang untuk paket ajar untuk guru yang meliputi buku, pedoman pengajaran, media teknologi, dan aplikasi. Selain itu, isi yang digunakan dalam pengajaran sesuai dengan kompetensi peserta didik, konteks situasional, pengalaman lokal, berbasis pengetahuan, kehidupan nyata, dan situasi problematis, terintegrasi, dan terhubung dengan aplikasi. Pendekatan pedagogik ini menekankan pada pembelajaran aktif dan kolaboratif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, berpikir kritis, dan komunikasi bagi siswa dengan aksesibilitas sumber daya untuk mendukung pembelajaran, infrastruktur, teknologi, dan aplikasi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode yang dipakai dalam penelitian pada paper ini, di mana untuk
mendapatkan pemahaman yang mendalam dan mendalami hakikat pengelolaan pengajaran di lingkungan pembelajaran digital di sekolah menengah, peneliti memakai metode kualitatif, di mana metode kualitatif ini digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Peneliti juga menggunakan dua pendekatan pengumpulan data, yaitu wawancara dan observasi, yang bertujuan untuk mengetahui persepsi, pandangan, perasaan, dan perilaku peserta terhadap kegiatan belajar mengajar. Lalu yang terakhir, saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan, di mana hasil dan pembahasan yang terdapat pada paper ini yaitu pengelolaan kelas guru. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa guru telah mempersiapkan dengan baik isi pembelajaran, kegiatan mengajar, teknologi, dan infrastruktur sebelum mengajar. Selain itu, kegiatan pembelajaran dirancang untuk memfasilitasi peningkatan interaksi dan kerjasama antara siswa dan guru. Guru tahu bagaimana menangani dengan situasi-situasi problematik yang dihadapi siswa pada saat pembelajaran, misalnya kurangnya perangkat digital, koneksi internet, dan lain-lain. Serta diamati untuk mengidentifikasi karakteristik dan tingkatan siswa. Selain itu, mereka menggunakan berbagai pendekatan untuk mempromosikan dan menilai kompetensi pembelajar, dan memberikan kesempatan kepada siswa mereka untuk membuat video dan mempresentasikannya di depan teman sebaya, serta mendorong motivasi belajar bagi pembelajar. Ya baik, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.